Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan share video tentang kesalahan-kesalahan saat ada stres dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Sehingga kesalahan-kesalahan ini bisa memperhambat pemulihan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, bahkan bisa memperburuk keadaan kalian. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran tentang kesalahan-kesalahan saat stres dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu apa saja, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian tidak melakukannya gitu teman-teman. Karena ketika kalian melakukannya kesalahan-kesalahan tersebut teman-teman ya, kalian itu pemulihannya itu akan semakin terhambat. Nah itu teman-teman, nah, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat nikmat sekali itu sudah di-share teman-teman. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis gitu teman-teman ya, semuanya itu terasa berat gitu teman-teman ya. Itu dulu pengalaman saya juga dulu begitu teman-teman ya, terasa berat karena kitanya belum memahami. Dan kemudian ketika merasakannya terlalu berat gitu teman-teman, kemudian wajar juga sih sebetulnya gitu teman-teman ya, pikiran kita itu melayang kemana-mana, selalu berandai-andai. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis banyak sekali mengalami kesalahan-kesalahan gitu teman-teman ya, itu sangat wajar sekali teman-teman ya, karena kita itu ya tidak ingin sesuatu hal terjadi yang negatifnya gitu teman-teman, dan itu wajarnya ke sana gitu teman-teman ya, karena hal-hal negatif itu tidak mau kita alami. Dan bahkan hal-hal yang negatif itu jangankan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis teman-teman ya, buat orang normal saja itu hal-hal negatif itu tidak diinginkan. Nah itu teman-teman, makanya wajarnya ke sana gitu teman-teman ya. Nah tetapi kadang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi gitu teman-teman ya, kemudian melakukan hal-hal atau misalkan hal-hal yang sebetulnya wajar gitu teman-teman, tetapi kalau misalkan keseringan gitu teman-teman ya, tanpa disadari ya itu menjadi stres tersendiri gitu teman-teman ya. Salah satu contohnya gitu teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu, yang pertama selalu mendiagnosa diri sendiri gitu teman-teman ya. Jadi ketika sakit kepala nih ya, sakit kepala, kadang kita itu selalu mendiagnosa sendiri gitu teman-teman. Wah ini jangan-jangan kanker otak gitu teman-teman ya, padahal itu sakit kepala biasa gitu teman-teman. Dan
Ketika ada keluarga, kenapa lo pegang-pegang kepala ini sakit kepala nih, pengen ke dokter nih, pengen ke UGD nih gitu kan ya. Ini jangan-jangan kanker otak nih. Selalu saja mendiagnosa diri sendiri gitu teman-teman, dan tanpa disadari ketika kalian berandai-andai ke penyakit yang berbahaya, itu justru akan menakutkan diri kalian sendiri teman-teman, dan tanpa disadari itu menjadi stres tersendiri teman-teman. Stres karena kita itu tidak mau ya menginginkan hal seperti itu teman-teman ya, karena kita tahu sendiri bahwa kanker otak itu kayak gimana gitu teman-teman. Kemudian kita itu selalu berandai-andai kemana-mana ya, wah ini jangan-jangan saya tidak akan sembuh total gitu teman-teman karena ada kanker otak gitu teman-teman. Itu pengalaman saya dulu gitu, semoga saja kalian tidak mengalaminya gitu teman-teman. Tetapi untuk saya pribadi, waktu mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian ada sensasi sakit kepala, selalu saja mendiagnosa ke sana gitu teman-teman. Jadi itu merupakan kesalahan yang pertama saat kalian stres terhadap penyakit gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian mempunyai sensasi yang lainnya, selalu mendiagnosa diri sendiri, dan itu kesalahan yang pertama gitu teman-teman. Jadi ketika kalian mengalami sensasi dari apapun teman-teman ya, apapun yang kalian rasakan, kalian jangan terlalu mendiagnosa diri sendiri karena itu menjadi stres tersendiri teman-teman ya. Karena ketika mendiagnosanya itu, kalian itu selalu mendiagnosanya itu ke penyakit yang berbahaya teman-teman, padahal itu tidak teman-teman ya. Pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian kesalahan yang kedua, selalu mengira-ngira teman-teman ya. Itu pengalaman saya juga dulu gitu teman-teman, semoga saja kalian tidak pernah mengalaminya gitu teman-teman. Karena ketika mengira-ngira yaitu tambah stres kitanya teman-teman ya. Jadi ketika ada nih tulang rusuk sakit gitu ya, bagian tulang rusuk itu sakit ya, bagian dalamnya itu, kadang selalu mengira-ngira, wah ini jangan-jangan ini pankreas, wah ini jangan-jangan penyakit yang berbahaya. Selalu saja seperti itu teman-teman ya. Itu kesalahan gitu teman-teman, karena ketika kalian selalu mengira-ngira sendiri gitu teman-teman ya, kalian itu nanti tambah bingung ya. Soalnya untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, sensasinya itu sangat banyak sekali, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apalagi kalau misalnya rambut rontok, kita berpikirnya itu kemana-mana, wah jangan-jangan pertanda kematian, ini rambut sudah mulai rontok. Selalu saja seperti itu teman-teman ya. Itu yang harus kalian hindari gitu teman-teman ya. Jadi jangan terlalu mengira-ngira teman-teman ya. Itu kesalahan yang kedua. Nah kemudian kesalahan yang ketiganya itu selalu menyamakan teman-teman ya. Jadi ketika ada sensasi yang hadir itu, kita itu malah sering googling ya, tanda-tanda ini itu apa gitu teman-teman ya. Ketika dada sakit gitu teman-teman ya, kalian googling juga gitu teman-teman ya, tanda-tanda dada sakit bagian kiri, bagian kanan, selalu saja seperti itu. Dan ketika kalian googling itu, kadang kita itu bikin pusing juga gitu teman-teman. Soalnya apa? Rata-rata yang menulis di googling itu rata-rata biasanya itu selalu mendiagnosanya itu dengan kata-kata yang cukup menegangkan gitu teman-teman ya. Hati-hati, kalau seandainya kalian dadanya sakit, itu pertanda kalian jantung. Kalau tidak ditangani, kalian akan cepat mati. Selalu saja seperti itu, dan itu menjadi stres tersendiri teman-teman, karena hal kematian itu paling tidak diinginkan teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika kalian ada sensasi yang hadir, jangan terlalu menyamakan teman-teman ya. Cukup kalian percayakan saja sama dokter kalau seandainya kalian diagnosa kalian itu asam lambung dan sensitif psikosomatis atau asam lambung saja, ya sudah teman-teman ya. Dokter lebih pintar teman-teman ya, itu dia sekolahnya itu tinggi ya, kuliahnya itu tinggi ya, kalian kuliah enggak gitu teman-teman ya. Kalian mempelajari tentang kesehatan tidak juga gitu teman-teman ya. Nah makanya kalian jangan terlalu menyamakan teman-teman ya. Serahkan saja sama ahlinya, dokter lebih tahu teman-teman ya. Nah itu, jadi ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis kemudian merasakan banyak sekali sensasi, jangan pernah menyamakan teman-teman ya. Tekankan dan pahami saja dalam hati kalian teman-teman, dalam pikiran kalian juga, bahwa sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu sangat banyak sekali, beraneka ragam, dari ujung rambut sampai ujung kaki ada teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis selalu bilang ya, bahwa sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu 1001 macam sensasi, karena memang banyak teman-teman ya. Jadi ketika kalian memahami ke sana, ya sudah, stop sekarang itu tentang selalu menyamakan gitu teman-teman ya. Kadang telinga bergemuruh juga menyamakan. Cari di googling tanda-tanda pendengaran bergemuruh. Selalu saja seperti itu. Nah itu teman-teman, dan ketika kalian melakukan terus seperti itu teman-teman ya, selalu googling, selalu penasaran gitu teman-teman ya, itu kalian menjadi stres tersendiri tanpa disadari gitu teman-teman ya. Itu yang ketiga. Nah kemudian
Untuk kesalahan yang selanjutnya itu adalah kepo terhadap penyakit orang lain gitu teman-teman ya. Jadi kadang ketika ada orang lain yang sakit itu kadang kita selalu pengen cari tahu informasinya, sakit apa nih dia itu, katanya gitu. Nggak tahu nih sakitnya sakit ini nih. Kalian cari, merasakan ini enggak? Merasakan itu enggak? Jadi kalian itu pengennya itu selalu menyamakan teman-teman ya, kepo terhadap penyakit orang lain teman-teman ya. Perlu kalian tekankan teman-teman, ketika kalian mendapatkan saudara atau tetangga yang sakitnya parah, kalau misal kalian kepo itu justru nanti akan menimbulkan ketakutan buat kalian. Kalian cemasnya hadir gitu teman-teman. Apalagi kalau misalkan orang tersebut itu meninggal dunia, cemas kalian yang hadir teman-teman. Gemeteran, wah ini jangan-jangan nanti giliran saya ini, saya juga lagi sakit nih. Jadi kayak cari informasi ya, sakitnya kenapa nih, yang dirasakan apa nih. Selalu saja seperti itu teman-teman, dan tanpa disadari itu menjadi ketakutan tersendiri. Nah makanya ketika kalian sedang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika ada orang lain yang sakit gitu teman-teman ya, jangan pernah kepo teman-teman ya. Karena kepo kalian itu justru nanti menimbulkan ketakutan, menimbulkan kecemasan. Dan ketika kalian ketakutannya hadir, cemasnya hadir, seluruh sensasi dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu bisa hadir lagi teman-teman ya. Kelayangannya iya gitu teman-teman, hadir lagi. Apalagi yang namanya cemas, was-was, gelisah itu pasti hadir teman-teman ya. Gemeterannya hadir lagi, kemudian dadanya tidak nyaman, gemeteran lagi, kemudian keringat dingin hadir lagi. Banyak sekali teman-teman ya. Nah makanya dari mulai sekarang stop terhadap kepo-kepo terhadap penyakit orang lain teman-teman ya. Penyakit orang lain itu belum tentu sama dengan kalian gitu teman-teman. Kalaupun misalkan dia itu sampai meninggal dunia gitu teman-teman ya, itu bukan karena asam lambung dan diabetes psikosomatis. Kalau seandainya kalian sudah terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ya sudah saja teman-teman. Jangan pernah mencari-cari informasi tentang penyakit orang lain, selalu menyamakan teman-teman ya. Belum tentu sama teman-teman ya. Kalian harus percayakan sama dokter. Kalau sudah diagnosa sama dokter cuman asam lambung saja, cuman GERD saja, cuman dispepsia saja, cuman gastristis saja, ya sudah teman-teman. Semua itu tentang seputaran pencernaan dan tidak berbahaya teman-teman ya. Hanya mengganggu saja. Mengganggu terhadap apa? Terhadap kualitas hidup kita itu menjadi kurang produktif. Mau produktif gimana teman-teman ya, sedikit-sedikit merasa rasakan. Mau beraktivitas, sensasi hadir, merasa rasakan. Mau jalan-jalan, ada kelayangan, kalian takut. Jadi akhirnya kegiatan apapun tidak kalian lakukan. Nah itu teman-teman ya. Nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, jangan pernah melakukan hal-hal tersebut gitu teman-teman. Kayak macam selalu mendiagnosa diri sendiri gitu teman-teman, kemudian selalu mengira-ngira teman-teman ya, kemudian selalu menyamakan, kemudian kepo terhadap penyakit orang lain. Jangan pernah dilakukan, karena tanpa disadari kalau seandainya kalian melakukan hal seperti itu, nanti timbul stres, walaupun stresnya itu tanpa kalian sadari teman-teman ya. Pak, saya tuh nggak stres, cuman saya tuh bingung aja, bingung terhadap penyakit saya tuh kok gini gitu teman-teman ya. Bingung penyakit saya tuh kok gini, makanya saya cari informasi. Tanpa disadari justru kegiatan kalian itu menjadi stres tersendiri teman-teman ya. Kalian nanti bingung ya. Nah sekarang bagaimana tuh Pak kalau seandainya saya itu ingin terlepas dari semua ini? Belajar masa bodoh saja teman-teman ya. Karena apa saya katakan belajar masa bodoh saja? Karena ketika kalian selalu berpikir tentang sensasi, berpikir tentang penyakit, nanti lambat laun kalian itu akan banyak pikiran, ada stres di situ, ada beban pikiran. Dan perlu kalian ketahui, beban pikiran itu justru akan lebih berpengaruh terhadap pencernaan kalian. Ketika kalian ada stres, banyak pikiran, pencernaan kalian itu tidak akan membaik teman-teman ya. Nah justru mulai dari sekarang jangan pernah berpikir tentang hal tersebut teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan itu adalah menghindari stresnya, menghindari banyak pikirannya, biar asam lambungnya itu tetap stabil. Tapi Pak bingung, saya itu pengen cepat membaik, makanya cari-cari cara. Ya terserah gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian mencari-cari cara, justru itu pemicu asam lambung nggak bener teman-teman ya. Di situ ada stres tersendiri teman-teman ya. Nah itu makanya ketika ada sensasi hadir, tekankan dalam diri kalian, tekankan dalam pikiran kalian, ini sensasi sedang hadir teman-teman ya. Tidak apa-apa, tidak berbahaya gitu teman-teman. Ini cuman rasanya saja
gitu teman-teman. Seperti halnya sakit gigi nyut-nyutan, sakit kepala pening gitu teman-teman ya, sakit badan terasa pegal-pegal. Nah untuk asam lambung dan arthritis psikosomatis rasanya inilah yang kalian rasakan. Apakah berbahaya? Tidak teman-teman ya, hanya mengganggu saja gitu teman-teman ya. Dan ketika kalian ingin terlepas dari gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, ingin cepat-cepat, belajar masa bodoh saja. Yang penting yang harus kalian lakukan itu adalah tetap konsisten menjaga 3P-nya teman-teman ya. Pola makannya tetap dijaga, pola hidupnya juga tetap dijaga, pola pikirnya juga tetap dijaga teman-teman ya. Kemudian mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu senang setiap harinya. Kenapa harus ada kesenangan? Biar beban pikirannya tidak ada teman-teman ya. Karena pemicu gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis lebih dominan, selain kita makanannya tidak cocok, itu dari beban pikiran yang hadir teman-teman ya. Coba kalau misalnya kalian setiap harinya perasaannya senang, pikirannya riang gembira teman-teman ya, kita lupa dengan yang namanya penyakit, kita lupa dengan yang namanya sensasi gitu teman-teman. Yang hadir ketika kita lupa dengan penyakit ada rasa bahagia, dan ketika bahagia kalian hadir, di situ ada rasa cuek, dan ketika rasa cuek hadir, di situ mental kalian makin tumbuh teman-teman. Ketika ada sensasi sedikit, masa bodoh karena sensasi ini tidak berbahaya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, jangan pernah melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu teman-teman ya. Karena kesalahan-kesalahan seperti itu memang tanpa kita sadari ya, karena memang saking takutnya terhadap gangguan yang sedang kita rasakan teman-teman. Jadi sensasinya sangat aneh sekali teman-teman ya, berbeda dengan gangguan yang lain. Mungkin kita pernah mengenal gangguan yang lain ya, kayak macam sakit kepala, demam, kemudian sakit badan gitu teman-teman, sakit gigi, pilek, flu gitu teman-teman. Kita sudah mengenal mungkin gangguan itu, tetapi gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis itu terasa aneh karena ya kita baru mengalaminya teman-teman ya. Kenapa rasa dari gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis itu terasa aneh? Karena kita terkenanya dua gangguan teman-teman. Yang pertama gangguan medis, yang keduanya gangguan psikis teman-teman ya. Jadi saking tercampurnya rasanya jadi semakin aneh gitu teman-teman ya. Begah sedikit padahal begah biasa, karena ada psikis yang terganggu di situ, ada sensitif yang semakin besar di situ, begahnya itu terasa besar. Jadi ketika begahnya terasanya itu sangat besar, wajar sekali kalau bisa pikirannya itu kita itu kemana-mana, berandai-andai, wah ini jangan-jangan perutnya sudah hancur. Selalu saja seperti itu. Nah itu teman-teman, dan hal itu harus dihindari gitu teman-teman. Berandai-andai itu harus dihindari, selalu mendiagnosa diri sendiri itu harus dihindari, mengira-ngira itu selalu harus dihindari gitu teman-teman. Kemudian menyamakan, cari googling gitu teman-teman di Google itu harus dihindari teman-teman. Kemudian kepo terhadap penyakit orang lain itu harus dihindari teman-teman. Dan kalau misalnya tidak dihindari, tanpa disadari itu menjadi stres tersendiri buat kalian, dan ketika stres semua sensasi itu makin hadir lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video tentang kesalahan-kesalahan saat ada stres dari gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis. Jujur ya, kesalahan-kesalahan itu sebetulnya tanpa kita sadari teman-teman ya, karena ya kitanya takut ya, takut terhadap hal-hal negatif yang tidak kita inginkan terjadi gitu teman-teman. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa semua itu tidak akan terjadi. Apa yang kalian bayangkan di dalam pikiran kalian itu tidak akan terjadi teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Jadi hindari hal-hal tersebut, karena ketika kalian melakukan hal-hal tersebut yang sepele itu teman-teman, justru itu akan menimbulkan stres tanpa disadari, dan ketika stres justru itu akan memperhambat pemulihan kalian. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.